Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin pemerhati Roja TV dan juga Raja di mana antum berada, alhamdulillah kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang demikian banyaknya, nikmat kesehatan, kesempatan belajar, dan juga nikmat iman dan sunnah. Sebuah nikmat yang cukup agung yang kita kadang-kadang tidak rasakan sebagai sebuah kenikmatan adalah kesempatan untuk bisa belajar. Banyak di antara kaum muslimin yang punya keinginan untuk belajar namun tidak mampu memiliki untuk belajar atau tidak memiliki keinginan untuk belajar, sehingga nikmat kesempatan untuk belajar ini adalah nikmat yang sangat agung yang kita wajib syukuri, wajib kita manfaatkan sebaik mungkin untuk meraih pahala Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi berbahagia ini insyaallah taala kita akan membahas lanjutan daripada fikih talak berhubungan dengan klasifikasi talak dalam tinjauan cara penyampaiannya, kaifiyah iqa'u talak, sebuah jenis talak yang berhubungan dengan waktu talaknya seseorang kepada istrinya. Para ulama rahimahullah telah membagi talak dalam tinjauan seperti ini dalam dua jenis. Yang pertama adalah talak sunni. Talak sunni yaitu talak yang sesuai dengan sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam cara mentalaknya, dalam waktu mentalaknya. Bukan maksudnya bahwa hukumnya sunnah yang merupakan bagian daripada lima hukum, ya, wajib, sunnah, haram, makruh, dan juga mubah. Tapi ini adalah istilah yang ada dalam fikih talak saja, ya, yaitu talak sunni, talak yang dilakukan oleh seseorang sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan tidak menisihi petunjuk Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua adalah talak bid'i atau talak bid'ah. Ini pun juga sama, ada istilah khusus pada fikih talak, ya, dan tidak boleh dipahami dengan pemahaman akidah ataupun istilah para ilmu-ilmu yang lainnya. Talak bid'i ini adalah talak yang menisihi sunnah Nabi kita Muhammad SAW dalam waktu, ya, mentalaknya, dalam waktu mentalaknya. Para ulama rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa talak sunnah atau talak sunni yang sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, dan dilaksanakan, ya, pada cara yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulnya, dan juga, ya, berhubungan dengan waktu, ya, pentalakan dan juga jumlah talak yang ada. Maka pernah mengatakan bahwa talak sunni, ya, kalau dilihat daripada waktu, ya, pentalakannya, maka didapatkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah, ya, untuk orang atau wanita, ya,
yang haid, yang sudah haid, yang sudah digauli, ya, dikatakan sebagai talak sunni, ya, apabila yang pertama ditalaknya pada keadaan suci, ya, bukan dalam keadaan haid atau nifas. Yang kedua syaratnya adalah bahwa sebelum mentalak itu tidak pernah menggaulinya ketika suci tersebut. Jadi dikatakan talak itu sunni kepada wanita yang sudah menjadi istri, yang sudah digauli dan dia masih haid, ya, adalah ketika suci dan belum pernah sebelumnya digauli. Contohnya misalnya seorang wanita itu haid pada pekan lalu, kemudian bersih 2 hari yang lalu. Nah, setelah bersih ini sampai suaminya mentalak dia itu tidak pernah digauli. Maka dicerailah dia. Ini adalah bentuk talak sunni yang pertama. Sebagaimana disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Talaq ayat yang pertama, ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumu an-nisa fatalliquhun li'iddatihin wa ahsul iddah. Wahai Nabi, apabila kamu mentalak istri kamu, para wanita, maka talaklah dia, ya, li'iddatin, karena iddahnya, yaitu ketika suci dan belum digauli, sebagaimana tafsirnya Abdullah bin Mas'ud yang disampaikan oleh Imam An-Nasai dalam sunannya, dan juga Abdul Razak As-San'ani dalam musannafnya, dan Ibnu Bishr dalam musannafnya, dan hukumnya hadis yang sahih. Ya. Ini adalah riwayat yang sahih. Sehingga maksud pada ayat ini adalah hendaknya seorang itu mentalak istrinya dalam keadaan suci yang belum ada hubungan suami istri di sana. Dan inilah yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang cukup masyhur dari Nafi' dari Salim dan Abdullah bin Dinar dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, annahu talaqa imra'atahu wa hiya haid ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau, Ibnu Umar mengatakan bahwa beliau mentalak istrinya dalam keadaan haid di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fasa'ala Umar ibn Khattab, maka Umar tanya, ya, Umar tanya Rasulullah SAW, kepada Rasulullah SAW, andalika, tentang hal itu. Faqala Rasulullah SAW, murhu falyuraji'ha. Katakan Ibnu Umar, ya, untuk segera merujuknya. Untuk apa? Segera merujuknya. Thumma yumsikuha. Kemudian hendaknya ia menahannya hatta tathura, sampai suci. Thumma tahid, kemudian haid. Thumma tathur, kemudian suci. Thumma insya'a amsaka ba'du wa insya'a talaqa qabla ayamussa. Fatilka al-iddah allati amara Allahu an tutallaq laha an-nisa'u. Kemudian kalau sudah suci lagi, maka bila mau dia tahan setelah itu, dan kalau dia mau talak sebelum menggaulinya.
Itulah iddah yang Allah perintahkan untuk wanita ditalaknya. Itu makna fatalliquhunna li'iddatihin. Hadisnya hadis yang sahih riwayat An-Nasa'i, juga Abdurrazzaq As-San'ani, juga Ibnu Abi Syaibah. Ya. Maaf, dia ada riwayatnya muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih. Sebenarnya hadis muttafaqun alaih. Rahul Bukhari wa Muslim. Hadis yang mulia ini menunjukkan bahwa seorang itu hendaknya menunggu wanita itu suci dua kali. Yang pertama setelah haidnya dibiarkan, ya, kemudian haid lagi, suci, baru ditalak sebelum menggaulinya. Namun riwayat lainnya, riwayat yang lainnya juga seperti Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwa Ibnu Umar radhiyallahu anhu ketika Umar tanya dan merintahkan Ibnu Umar untuk merujuknya, ya, maka Nabi mengatakan faida taharat farad ayutalliqaha falyutalliqha. Bila sudah suci dan ingin mentalaknya, maka mentalaknya. Oleh karena itu, para ulama rahimahullahu taala menyikapi dua hadis yang berbeda ini. Yang pertama ada kesan haid suci baru talak. Yang kedua mengatakan sama-sama riwayat muttafaqun alaih. Yang pertama adalah dia haid kemudian suci boleh ditalak. Oleh karena itu muncullah beda pendapat para ulama mengenai waktu menunggu, ya, suci tersebut. Mazhab Malik, dan dia adalah pendapat ashahul wajhain an Syafi'iyah, satu di antara pendapat yang sahih dari mazhab Syafi'iyah dan yang rajih menurut mazhab Hanafiyah. Demikian juga Hanabilah dalam zahir mazhabnya, bahwa wajib hal itu, ya, hukumnya wajib dan dilarang mentalaknya sehingga beliau atau pendapat ini mengatakan hadisnya, ya, Ibnu Umar sangat jelas. Dia mentalak ketika haid kemudian dirujuk. Selesai itu disuci, dibiarkan, tidak ditalak. Sampai haid lagi baru ditalak. Itu hukumnya, katanya hukumnya adalah hukumnya wajib. Dan dilarang mentalak langsung setelah haid yang pertama. Dan ini pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Sedangkan Ahmad bin Hanbal dalam sebuah riwayat dan juga Sun'an dalam sebuah salam menisbatkannya kepada Hanafiyah, Abi Hanifah, bahwa menunggu suci yang kedua hukum mustahab, tidak wajib. Dan mereka mengambil dalil riwayat yang kedua. Riwayat yang kedua. Dan kalau kita lihat pada ulumul hadis dua riwayat ini, yang pertama riwayat Nafi' dari Salim, ya, dan Abdullah bin Dinar. Mereka ini termasuk orang yang asbatun nas fi Ibnu Umar.
Namun riwayat kedua itu adalah riwayat aksar, paling banyak riwayatnya. Artinya banyak riwayat daripada para ulama ya dengan lafaz yang kedua. Sehingga susah untuk ditarjih kedua-duanya. Sehingga orang bisab, kalau kita ingin menjamaknya sebagaimana sampaikan Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, berusaha untuk mengkompromikan keduanya dengan mengatakan bahwa rujuknya itu hukumnya wajib dan wajib juga menunggu sampai suci. Lalu ketika suci disunahkan untuk menahannya sampai haid yang kedua. Kemudian suci baru diceraikan. Ini pendapat yang rajih insyaallah taala dalam permasalahan ini. Keadaan yang kedua adalah bagi wanita yang belum digauli menikah, belum digauli, diceraikan. Ini juga ya, talak sunnah. Talak apa? Sunnah. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Ahzab ya. Al-Ahzab ayat yang ke-49. Ya ayyuhalladzina amanu idza nakahtumul mu'minat thumma talaqtumuhunna min qabli an tamassuhunna fama lakum 'alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Sekali wahai kaum mukminin, jika kalian menikahi para wanita mukminat kemudian mentalak mereka sebelum kalian gauli, maka kalian tidak memiliki iddah atas mereka. Menunjukkan bahwa Allah menyetujui, tidak melarang, bahkan mereka petunjuk bahwa itu diperbolehkan, hanya hukumnya tidak ada iddah di sana. Yang ketiga, ikhwan fillah, bagi wanita yang tidak lagi haid, yang belum haid atau tidak haid, baik dia itu karena masih kecil, nikah dini, sebelum haid sudah menikah. Ini banyak di kalangan orang-orang tua terdahulu ya, yang menikah di usia 12 tahun, 13 tahun, sebagiannya menikah dapat sepekan baru haid. Nah, sebagiannya lagi beberapa bulan baru haid ya. Atau karena dia tua, sudah tua usianya, atau menopause, sudah tidak lagi haid. Ya. Ini pun termasuk talak sunnah. Sehingga boleh seorang suami mentalak kapanpun juga, baik dia pernah gauli ataupun tidak digaulinya ketika itu ya. Kenapa? Karena mereka ini tidak bisa hamil, tidak bisa apa? Hamil ya. Dan iddahnya hanya 3 bulan. Ada haidnya maka 3 bulan. Oleh karena itu ya, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat At-Talaq ayat yang ke-4 ya. Wallahi ya'isna minal mahid min nisaikum in irtabtum fa'iddatuhunna 3 ashhur wallati lam yahidna. Dan orang yang sudah ya'isna minal mahid, yang sudah berhenti dari
dari haid, dari para istri kalian. Jika kalian ragu, maka iddahnya 3 bulan. Dan orang-orang yang belum haid. Menunjukkan bahwa haidnya tidak dengan quru, tapi dengan bulan. Dengan bulan secara tanggalan hijriyah. Sini berarti menunjukkan bahwa boleh ya seorang menceraikan istrinya tidak haid atau belum haid atau sudah tidak lagi haid ya, kapanpun juga waktunya, dan dia termasuk talak sunnah. Dan yang keempat adalah mentalak wanita yang sedang hamil ya. Yang sedang hamil itu diperbolehkan, dan itu sesuai dengan petunjuk Allah dan Rasulnya, sehingga dinamakan talak sunnah. Talak sunnah. Kemudian sunnahnya bagaimana dalam sisi adat jumlah talak? Yang sunnah adalah mentalaknya talak 1. Dan tidak menambahnya ya, pada masa-masa iddah. Ini talak apa? Sunni ya, dengan iktibar jumlah talak. Sehingga yang sunnah adalah mentalaknya, kemudian merujuknya ketika masa iddah, kemudian mentalaknya lagi sesuai dengan waktu yang sunnah, baru kemudian merujuk lagi, baru mentalak yang ketiga. Bukan talak dengan apa? Dengan cara mentalak, kemudian dapat sepekan lagi, talak lagi, ya, dan seterusnya. Ini talak yang tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apabila seorang itu ingin mentalak misalnya orang yang hamil, maka jumlahnya cukup 1 ya. Setelah 1 kemudian dibiarkan sampai melahirkan masa iddahnya. Dan juga ya, wanita yang tidak haid pun sama, sehingga diceraikan sekali, ditunggu semasa iddahnya selesai. Nah, ini yang sesuai dengan sunnah. Sedangkan yang tidak pernah digauli atau belum digauli, maka dia bain. Ya, sekali dia mentalak, ya, maka apa? Selesai masa iddahnya. Masa apa? Iddahnya, kalau ia mau kembali, maka harus nikah baru. Sehingga apabila ada orang yang mentalak istrinya yang belum digauli dengan talak 3 sekaligus, ini talak bid'i. Talak apa? Bid'i, tinjauan daripada jumlah waktu yang ada. Jumlah talak yang ada. Talak bid'ah sudah sampai keadaan talak yang menyisihi talak sunnah. Baik menyisihi dari sisi waktu ya, ataupun jumlah talak yang dilafadzkan, disampaikan. Sehingga orang yang mentalak istri dalam keadaan haid masuk di sini. Ya. Orang yang mentalak istrinya dalam keadaan suci tapi sudah digauli di sucinya itu,
maka dia talak bid'ah. Dan juga entah ketiga kali ya, dalam sekali suci ya. Ini semua adalah talak bid'ah dan dia muharram, dia haram. Pelakunya itu berdosa menurut pendapat umumnya para ulama fikih. Wallahu alam bissawab. Ada beberapa masalah yang sampai kepada pagi yang berbahagia ini. Apakah orang yang berbuat talak bid'ah ini akan jatuh talaknya atau tidak jatuh? Misalnya, apakah orang yang mentalak istri dalam keadaan haid itu jatuh talaknya atau tidak jatuh talaknya? Pertama, ada beda pendapat dalam hal ini. Setelah sepakat bahwa ini orangnya berdosa. Yang pertama mengatakan bahwa talaknya itu jatuh dan dihitung talak satu. Inilah pendapat umumnya para ahli ilmi, jumhur ulama, termasuk Imam 4, ya. Imam 4, mazhab Malikiyah, Syafi'iyah, Hanafi dan juga Hanabilah. Dalilnya adalah hadisnya Ibnu Umar yang mengatakan murhu falyuraji'. Artinya ya, bahwa Nabi perintahkan dia untuk murojaah, untuk rujuk. Falyuraji'. Dan rujuk tidak akan terjadi kalau tidak sah talaknya. Artinya apabila talak yang tak jatuh, maka tidak ada rujuk. Ya. Sampai pada yang lalu bahwa rujuk itu di antara syaratnya adalah bahwa wanita itu pernah ditalak dengan apa? Talak yang sah. Dan ini ya, negara murhu, perintahkanlah kepada Ibnu Umar, falyuraji'ha, hendaknya dia merujuk wanita tersebut. Menunjukkan bahwa talaknya Ibnu Umar itu jatuh talak satu dan dihitung sebagai talak satu atau sebuah talak. Sedangkan pendapat yang kedua mengatakan bahwa itu tidak jatuh talak, ya, tidak jatuh talak. Ini adalah pendapat sebagian para ulama, dan antaranya Daud Al-Zahiri, dan ini pendapat yang marjuh wallahu alam bissawab. Kemudian apakah wajib ya, untuk merujuknya pada orang yang mentalak dengan talak bid'ah ini? Ulama sepakat bahwa itu disyariatkan. Hanya beda dalam hukumnya, apakah dia wajib merujuknya ataukah tidak wajib merujuknya. Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, juga Imam Al-Auza'i dan Imam Ahmad dalam riwayat yang masyhur dari beliau, bahwa hukumnya itu adalah mustahab. Artinya tidak wajib merujuknya. Namun Imam Malik rahimahullahu ta'ala menyampaikan bahwa hukumnya wajib dan dipaksa untuk merujuk wanita tersebut. Inilah pendapat yang lebih sahih dalam madhab Abu Hanifah
dan juga pendapat madzhab Zahiriyah Daud Al-Zahiri, dan dia insya Allah yang rajih, ya, karena jelas sekali bahwa Nabi katakan murhu falyuraji'ha, murhu falyuraji'ha. Demikian juga kalau kita melihat kepada Nabi kemudian mengatakan kalau kamu ingin menceraikannya, maka tunggu sampai selesai haidnya, kemudian ceraikanlah dia sebelum digauli. Menunjukkan bahwa ini adalah yang wajib, ya, sehingga wajib untuk murajaah atau untuk rujuk pada istri yang talak pada keadaan haid. Demikian mungkin pada pagi bahagia ini sedikit seputar talak sunni dan talak bid'i, ya, dengan istilah khusus, ya, dan jangan dipahami dengan istilah umum, ya, bahwa sunnah artinya yang sesuai dengan petunjuk Nabi kita Muhammad SAW, yang bid'ah yang menyisihinya, ya, bukan dalam makna ini hukumnya sunnah sebagai temannya wajibnya, atau ini bid'ah artinya bid'ah dhalalah, ya, perkara-perkara yang sesat misalnya, ya. Bukan. Ini adalah istilah di mana ulama mengatakan ada talak yang sunni, ada talak yang bid'i. Apa konsekuensi yang muncul adalah kalau kita berbuat talak bid'i, kita berdosa, ya, karena melanggar petunjuk Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun tetap jatuh talaknya dan diwajibkan untuk merujuk perempuan yang ditalak tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah menyampaikan pelajaran dan bimbingan yang bermanfaat dari Fiqhul Usrah mengenai pembahasan Fiqhul Talak. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Allah mudahkan kita bisa memahami, dan Allah mudahkan pula kita bisa mengamalkannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan bagi Anda yang bertanya seputar pembahasan, dan sangat kami harapkan pertanyaan-pertanyaan yang Anda ajukan kepada Ustadz berkesesuaian dengan pembahasan yang telah kita hadirkan. Untuk yang pertama kami berikan kesempatan bagi penelpon, silakan. Halo. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dengan siapa ini? Di mana? Saya dengan hamba Allah di Bogor, Ustaz. Silahkan pertanyaannya, Pak. Assalamualaikum, Ustaz. Ana mau tanya terkait dengan permasalahan di keluarga Ana nih, Ustaz. Ana bersama istri Ana sudah 8 bulan ini saling tidak menegur karena alasan istri Ana kan kerja di luar, dan pada masa pandemi seperti ini istri Ana nggak bisa mendekat-dekat Ana, katanya takut tertular atau terpatut kena corona. Terus Ana sampaikan bahwa saat ini sudah aman, nggak ada masalah, karena pemerintah pun sudah melonggarkan prokesnya. Dan Ana tetap ikutin prokes di rumah pun istri Ana pakai masker. Dan anak-anak juga ikut-ikutan pakai masker. Karena istri anak ada sakit autoimun, jadi takut katanya. Yeah. Yang jadi anak pikirkan, Ustadz, anak kan udah ingin, kemarin sudah bilang, kita bubarkan saja nih keluarga ini. Apakah itu sudah jatuh talak? Atau anak ada niatan untuk, udahan aja, karena udah 8 bulan anak tidak menggauli istri anak. Anak juga ingin minta solusinya, Ustadz, bagaimana masalah anak di keluarga ini, Ustadz. Mohon solusinya, Ustadz. Silakan, Ustadz. Masalah yang sudah sampaikan ini sebetulnya ada hal yang perlu kita cermati sebelum saya jawab pertanyaan Anda, bahwa kekhawatiran terhadap penyakit yang berlebihan ini sangat salah. Memang untuk kategori pemerintah yang memang
memikirkan masyarakat yang demikian luas, demikian banyak, maka kehati-hatian dan mengambil proteksi yang terbaik dan terketat itu merupakan perkara yang bagus, ya, untuk supaya menyelamatkan masyarakatnya walaupun sedikit. Namun kita sebagai seorang muslim hendaknya memiliki sebuah keyakinan bahwa semua penyakit itu dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada penyakit itu menimpa kita tanpa takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga jangan sampai kekhawatiran itu menyebabkan kita akhirnya tidak menunaikan kewajiban kita, ya, yang standar, artinya yang memang itu aman, namun teramalkan juga kewajiban tersebut. Misalnya soal dengan prokes, ya, atau yang lainnya. Nah, apalagi suami istri, juga punya hak-hak yang dinaikkan oleh kedua-duanya. Mestinya kekhawatiran orang yang punya sakit imun akan kena COVID, kemudian akan timbul kematian dan sebagainya, itu adalah kemungkinan ataupun masih mauhumah. Maksudnya yang masih mauhumah, yang belum jelas juga. Dan bisa ketemu dengan prokes. Dan kalau kemudian ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya bermasalah, itu semuanya dengan takdir yang maha kuasa, kata Allah masya fa'al, dan mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang penting kita sampaikan kepada para hadirin sekalian, bahwa iman kita kepada Allah haruslah mantap, ya, haruslah kuat. Tentang pernyataan Anda mengatakan, kita ubah aja kalau gitu, ya, itu bukanlah kata talak, tidak kinayah, juga kita juga tidak sorry, karena baru lontaran, ya, lontaran untuk menyampaikan isi hati kita yang melihat kondisi seperti itu. Sifatnya lontaran, ya, bukan sesuatu yang memang disengaja untuk mentalak. Walaupun ada di hati kita niat untuk menyudahi rumah tangga kita yang seperti ini. Artinya itu adalah sebuah ungkapan hati kita yang kecewa dengan kondisi rumah tangga yang seperti itu. Bukan upaya kita untuk menceraikan istri kita. Sehingga Allah bisa bukan masuk talak. Sehingga hubungan Anda bersama istri setelah itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dan nasihat kepada Anda adalah ajaklah istri untuk memahami konsep akidah yang benar dalam Islam, supaya nanti bagi yang sudah kena penyakit autoimun dan sebagainya, yang memang sampai hari ini katanya ada obatnya, ya, hendaknya perkuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti bisa husnuzon dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika sakit, dan tidak putus asa ketika itu berlanjut sakitnya, ya, lama. Bahkan itu bisa menjadi sumber pahala kita, ya, yang bersabar dan terus semakin dekat dengan Allah dengan dorongan sakit tersebut. Ada banyak dari kita yang nggak bisa dekat dengan Allah tanpa ada dorongan seperti itu. Jadi jadikan sebagai sebuah upaya kita untuk memperbaiki iman kita, memperbaiki ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kesabaran Anda, selalunya akan berbuah pahala bila Anda lakukan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah a'lam bishawab. Assalamualaikum
Jazakallahu khairan. Terima kasih kepada Ustadz yang telah memberikan nasihat dan jawaban yang bermanfaat pada penanya khususnya, serta kita semuanya kesempatan pagi hari ini. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali, silahkan. Kami akan bacakan dari pesan singkat. Pertanyaan telah masuk. Assalamualaikum, mau bertanya Ustadz, hukum talak apabila nikah siri, suami istri bermasalah, tidak berkomunikasi selama 3 bulan. Tidak ada solusi, bagaimana cara jatuhnya talak dalam pernikahan siri tersebut? Ustadz, mohon penjelasan dan nasihatnya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang kita tidak pungkiri bahwa pernikahan siri itu sah secara hukum agama. Dan ada masalah dalam urusan hukum positif kenegaraan. Sehingga umumnya ada beberapa konsekuensi yang sulit diterima di negara Indonesia ini. Ya. Walaupun sekarang sudah ada kelonggaran-kelonggaran yang saya dengar, seperti misalnya bila punya anak mencari akte kelahiran sulit. Secara alhamdulillah katanya nikah siri, istri nikah siri itu bisa masuk dalam kakak sang suami atau bisa buat kakak sendiri asal punya bukti bahwa ia telah menikah dengan sah dan benar. Juga nanti hubungan dengan ahli waris. Tapi kalau sudah ada surat tersebut, insya Allah tidak ada yang mampu untuk menghalangi orang menerima waris orang tuanya walaupun dengan pernikahan siri. Yang masalah dalam masalah perceraian. Maka bila pernikahan itu sah tanpa surat dari pemerintah dengan nikah siri, demikian juga talak. Sah walaupun tidak ada surat dari pemerintah. Selama sang istri sang suami ya, menceraikannya. Yang masalah adalah ketika sang istri yang ingin mencerai. Sang istri ingin menggugat cerai. Dan suami tidak mau menerima gugat cerai tersebut. Kemana ia akan menyelesaikannya? Maka apabila sudah ada bukti bahwa memang di kakak atau di mana bahwasanya perempuan tersebut adalah istri pada sang laki-laki, maka sang wanita bisa ya ke pengadilan untuk mengurus gugat cerai dari pernikahannya siri tersebut. Karena dia punya bukti bahwa ia memang pernah menikah ya, dan itu diakui oleh pemerintah dengan membuatkan kakak yang menyatakan bahwa itu adalah istri daripada si fulan. Walaupun ia tidak memiliki buku nikah dari KUA atau dari catatan sipil. Jadi insya Allah mudah ya untuk dewasa ini ya, bila betul apa yang disampaikan pemerintah atau sebagian perwakilan mereka di Dukcapil ya, tentang kebijakan baru pemerintah tentang mereka yang menikah dengan siri tersebut. Jadi buatlah gugat cerai ya, kepada sang suami. Bila saya menerima, selesai. Kemudian masa iddah 1 bulan atau 1 kali haid, selesai itu menjadi bukan istrinya lagi. Ya, namanya khulu, yang akan bahas insya Allah pada waktunya mendatang. Jadi yang demikian jelaslah bahwa itu selesai urusannya dengan suami menyetujui
gugatan cerai sang istri. Nggak mungkin juga coba urus ke pengadilan. Zaman sekarang ini lebih mudah lagi karena banyak pengacara yang bisa membantu untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga dapatkan sebuah putusan dari pengadilan bahwa Anda menyatakan bukan lagi istri sang suami atau telah cerai dengan cerai yang sah ya, dengan peradilan agama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Fikum jazakallahu khairan. Terima kasih Ustaz atas nasihat dan jawabannya. Semoga bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu untuk kita semuanya. Selanjutnya kami bacakan kembali dari pesan singkat dari kakek Rohedi di Sukanegara mau bertanya, Ustadz bagaimana kalau menalak lewat SMS? Apakah itu talaknya sah atau tidak? Syukran Ustadz, barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita telah bahas beberapa waktu yang lalu juga tentang masalah ini bahwa pernikahan laki-laki bisa dengan langsung suara langsung ketemu atau dengan perwakilan atau dengan tulisan ataupun juga SMS. Ya, selama dipastikan itu memang dari sang suami. Saat ada di sana kelemahan, bisa jadi HP diambil oleh orang atau dipinjam oleh kawannya kirim SMS ke istri pemilik HP itu dan untuk mengatakan bahwa dia telah menceraikan sang istri. Maka untuk amannya ya, sang istri telepon ataupun menyampaikan kepada sang suami apakah betul itu ekspresi dari kamu. Ya. Kalau betul dari dia, ya, maka jatuh talak dalam hal ini. Wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Pertanyaan selanjutnya kami bacakan dari pesan singkat. Assalamualaikum Ustaz, dari hamba Allah yang bertanya, bismillah Ustaz, apakah sah talak dengan perkataan pergi sana dari rumah ini? Apakah ini termasuk perkataan talak atau tidak Ustaz? Silakan. Pada asalnya itu bukan termasuk lafaz talak. Bahkan itu cuma mengusir saja. Ya. Pergi kamu, hanya mengusir saja dan bukan lafaz talak. Bahkan di Indonesia pun tidak ada yang menggunakan kata pergi itu untuk maksud dari mentalak. Kecuali bila ada sana uruf ataupun adat di daerahnya memang itu digunakan untuk menceraikan istrinya. Maka dia bisa dalam lafaz kinayah. Lafaz apa? Kinayah. Tapi ya, ini secara umum bahwa kalimat pergi bukanlah untuk perceraian secara umum. Ya, makanya pada kita sampaikan tentang lafaz talak sharih dan kinayah, sampaikan bahwa ini semua berbeda-beda sesuai dengan daerah, zaman dan juga adat yang berlaku di daerah itu. Ya, masyarakat itu apakah menggunakan kata pergi itu juga untuk menyatakan talak atau tidak? Dan seperti saya tidak digunakan untuk mentalak, hanya digunakan untuk mengusir orang dari rumahnya, baik istrinya, anaknya, bapaknya, boleh menggunakan kata pergi untuk mengusir orang lain dari rumahnya. Wallahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami berikan kesempatan kembali bagi Anda yang sudah bersiap dan memiliki pertanyaan atau permasalahan seputar keluarga, bisa menghubungi kami via telepon. Halo. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana? Saya dengan Umu Raihan. Ya, silakan pertanyaannya Ibu, langsung saja. Ustadz, saya mau tanya, apa hukumnya ketika dalam poligami suami itu sering mengumpulkan istrinya di rumah istri pertama. Kebetulan suami ada istri pertama dan istri kedua. Ya. Kemudian saya
setiap kali ketemu dengan istri pertama itu selalu bermasalah. Akhirnya meruncing dan saya bilang ke suami bahwa saya sudah tidak mau lagi untuk berkunjung ke rumah istri pertama. Tetapi suami tetap berpikir bahwa itu satu-satunya jalan silaturahmi agar kami tetap rukun. Nah, pertanyaan saya, Ustadz, apakah saya salah bila saya menolak untuk sering berkunjung ke rumah istri pertamanya? Sudah, cukup itu saja ya pertanyaan Ibu. Saya pertanyaan satu lagi, Ustadz. Cukup Ibu. Bisa kami berikan kesempatan kepada yang lainnya untuk masuk dan bertanya. Silakan Ustadz, fadhal. Oke. Sikap suami yang berupaya untuk menyambung hubungan antara si pertama dan yang kedua cukup bagus. Dan alangkah bagusnya apabila bergantian. Artinya pas dia di jadwal di siang pertama bisa mengundang yang kedua untuk duduk ngobrol bertiga atau untuk nasihat keduanya, dan mungkin juga pas dia ada di yang kedua, yang pertama ngalah untuk juga datang ke yang kedua, sehingga tidak ada kesan bahwa yang pertama itu harus dikunjungi, yang kedua tidak harus dikunjungi. Dan saling mengunjungi ini sangat bagus apabila diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, memang di sana ada hal yang sensitif pada wanita yang dimadu, ya. Yang pertama mungkin merasa ada saingannya, itu tabiat manusia. Manusia punya tabiat, ya, bersaing dalam hal ini. Wanita pun demikian juga, bersaing dengan madunya untuk mendapatkan terbaik dari suaminya. Dan ini terjadi bukan hanya pada diri ibu, diri para ummahat, tapi juga pada ummahatul mukminin, ibu-ibu kita semua, ibunya kaum mukminin, yaitu para istri Nabi kita Muhammad SAW. Dan mereka biasa kumpul di sebuah rumah, ya, besok gantian di rumah yang lainnya, kecuali malam hari. Malam hari Nabi kita memaksuskan untuk yang dapat jadwal mabit. Itu bagus sekali. Apa yang cukup bagus, yang mestinya ibu mendukung suami itu untuk berbuat demikian, tapi dengan sebuah ketentuan. Tentunya sebaiknya juga pertama, keduanya kedua, untuk melihat bahwa saudarinya itu, ya, apakah bahagia bersama suami, ya, ataukah tidak bahagia bersama suami. Sehingga mudah-mudahan dengan upaya ini akan muncul saling memberi, ya, saling perhatian antara madu tersebut. Ya, ini sangat bagus sekali. Ya, sangat baik sekali sang suami tanggung jawab untuk nyambungkan kedua istrinya itu agar semakin paham, semakin mengerti bahwa mereka adalah dua saudara seiman, seakidah, ya, se-Islam, ya, yang tentunya akan saling memberi untuk kebahagiaan masing-masing. Yang Nabi katakan, la yu'min ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang sampai mencintai saudaranya apa yang ia cintai untuk dirinya. Artinya ia senang, ya, istri pertamanya bahagia, sebagaimana ia pun ingin bahagia bersama suaminya. Sehingga sebuah hal yang keliru kalau kemudian hanya karena perasaannya
dibawa perasaan, emosi, kesannya kok sana itu lebihkah atau bagaimana, atau ketemu ribut. Semua sudah memilih. Yang pertama sudah memilih jadi yang pertama, yang kedua juga memilih jadi yang kedua. Maka pilihan itu punya resiko. Hadapi resiko dengan baik-baik. Suami cukup baik, ya, dan Anda mestinya mendukung, ya, mestinya mendukung bagaimana ini bisa jadi sebuah kebiasaan yang baik, sehingga dua orang di rumah, ya, dua orang istri itu tidaklah berarti dua rumah yang sangat berjauhan, seakan-akan tidak ada di sana sinyal ataupun hubungan antara keduanya. Pesannya adalah orang asing, ya, ataupun saingan yang harus dijegal, ya, atau dikalahkan atau dimusuhi. Ya. Ini keliru. Ya. Harusnya dipahami semua bahwa itu adalah sebuah ladang amal soleh bagi sang istri untuk memuliakan yang lebih tua, yang tua semua menyayang yang muda. Anda berkatakan, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa lam yarham saghirna. Tidaklah dari kami adalah orang yang tidak menghormati yang lebih tua, ya, dan tidak menyayangi lebih muda. Sehingga akan muncul apabila keduanya saling memperhatikan, ya, dan suami pun membimbing mereka untuk jadi lebih baik, yang akan menjadi sebuah dorongan, menjadikan ladang amal soleh yang besar bagi keduanya dalam rumah tangga tersebut. Ini yang kadang tidak tersadari. Kita semua pengennya menang, atau pengen tasafi, ingin menuangkan, ingin lega, ya, ingin lega, jadi semuanya ditumpahkan ke orang lain, ya, sehingga akhirnya kita merasa puas, ya, kalau bisa memusuhi atau melihat teman kita sakit, teman kita gagal, teman kita diceraikan oleh suami dan lain sebagainya. Maka harusnya ibu yang sudah siap dari si yang kedua, maka otomatis menghormati yang pertama sebagai si yang pertama yang telah mengorbankan banyak perasaannya untuk menerima ibu sebagai bagian daripada rumah tangga mereka, rumah tangganya. Dan juga pada yang pertama pun demikian juga, hendaknya menyayangi yang muda karena telah memberikan kepada dia manfaat, ikut mengurus suaminya dan juga ikut menyemarakan rumahnya, sehingga rumah tangga itu bertambah anggotanya dan akan bertambah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan juga akan tambah keberkahan pada rumah tersebut. Alangkah indahnya bila kaum wanita menyadari bahwa madunya dia itu adalah saudara seimannya juga, yang harus dia cintai dan harus ia hormati dan ia sayang, sehingga akan muncul di sana kebaikan. Walaupun mungkin akan muncul kecemburuan, hal yang biasa, tapi jangan sampai kecemburuan itu membuat kita akhirnya melanggar syariat atau menghalang kita untuk beramal kebaikan kepada sesama, ya, sesama muslimat, ya, sesama mukminah yang ingin berjalan di atas sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq. Qalafikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawaban dan nasihatnya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan kali ini. Dan ini nampaknya pertanyaan terakhir di pertemuan kita, Ustaz, sebelum kami akhiri. Membacakan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari hamba Allah. Ustaz, masalah pernikahan saya punya dua anak laki-laki menikah dengan anak dari keluarga lain, kakak adik. Anak saya Sinabang menikah dengan adik
dan si adik menikah dengan kakak. Bagaimana cara hukum Islamnya, bagaimana Ustadz? Barakallahu fikum. Kakak adik tidak ada hubungan darah dengan kami. Silahkan. Apabila ada dua orang anak menikahi dua orang anak dari keluarga yang lainnya yang bukan mahram, tidak masalah. Tidak, misalnya ada si A punya anak laki-laki dua, namanya B dan C misalnya. Ada yang kedua, si D punya anak perempuan dua. Kemudian mereka dinikahi dua-duanya. Dinikahkan dua-duanya kan ada masalah. Sebab ya, kedua-duanya ini tidak ada hubungan mahram sama sekali. Baik secara pernikahan maupun secara nasab ataupun secara radha'ah, persusuan. Misal si A nikah dengan si E, putrinya si D. Maka dia dengan si F yang itu adalah putri daripada si D juga, maka si B ini hanya mahram muaqqat. Artinya B tidak boleh menikahi si F sampai si E meninggal dunia atau diceraikan. Nah, kalau kemudian si C adanya B ini menikahi si F, ya, tidak masalah. Karena keduanya tidak ada hubungan mahram, tidak ada hubungan pernikahan, juga nggak ada hubungan nasab. Sehingga dibolehkan menikah dua pasang kedua keluarga tersebut. Allah alam bisawab. Saya sampaikan bahwa permasalahan perceraian ini ya, cukup rumit, ya. Cukup rumit dikala banyak kaum muslimin yang tidak mengetahui hukum-hukumnya, bahkan kadang-kadang terkesan serampangan, sehingga karena nggak paham konsekuensi daripada sebuah perceraian, akhirnya banyak sekali ya masalah perceraian yang memusingkan kepala orang yang mengurusinya. Bahkan juga pelakunya juga pusing, ya, karena sudah jatuh talak 3, ya, padahal mereka masih berhubungan suami istri. Mau pisah masih sayang, masih cinta, mau nggak pisah melanggar syariat. Ini yang membuat kita harus berpikir ulang, mempelajari masalah perceraian ini dengan detail agar supaya jangan sampai kita terjerumus dalam hal-hal tidak baik berkenaan dengan pernikahan dan perceraian dalam sebuah rumah tangga. Demikian juga pentingnya kita mengenal ini adalah jangan sampai kita menganggap sudah cerai padahal belum, atau sebaliknya menganggap belum cerai padahal sudah cerai, sehingga berakibat kita itu melanggar syariat dengan sebab tidak tahunya kita dalam masalah ini. Maka kami mengajak kaum muslim seluruhnya, warahati roja dan yang lainnya, untuk terus belajar dan belajar tentang syariat Islam ini dengan sebaik-baiknya, karena di antara syarat-syarat diterima amal adalah akhlasuha wa swabuha, yang paling ikhlas dan paling benar. Artinya yang ikhlas lakukannya dan sesuai dengan petunjuk Rasulullah SAW. Maka mari kita belajar lagi, mari kita sambung ya informasi ya untuk bisa mengerti kondisi yang sebenarnya dan mengerti hukum yang sebenarnya untuk dilaksanakan dengan benar dan tepat dalam kehidupan kita sehari-hari. Syukur dan ucapan jazakumullah khairan kepada teman-teman Zurja TV dan juga di studio mini Al-Ukhuwah Sukoharjo atas segala perhatiannya, kesungguhan, bantuan dan yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkati semua dan sebagai amal soleh
pemberat kebaikan antum di akhirat nanti. Juga syukur dan juga sahabat jazakumullah kami sampaikan kepada para pemirsa yang aktif ataupun pasif atas semua perhatian dan juga partisipasinya. Semoga Allah Subhanahu membahas yang banyak dan juga yang tidak kalah besar juga kita ucapkan syukur juga kepada teman-teman para donatur ya, yang telah memberikan bantuannya kepada Studio Raja ataupun studio ini Al-Ukhwah atas semua donasinya, semua dukungannya, semua sasarannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semua dalam kehidupan dunia ini. Demikian, mohon maaf sekurang-kurangnya ada. Wabillahi taufiq. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa alhamdulillahi rabbil alamin.